Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Kali ini kita masuk ke pertemuan 3. Di video ini saya akan membahas tentang operator logika pada Python. Silakan dibuka kembali modulnya. Operator adalah simbol tertentu ya, yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika. Ya, pada dasarnya di semua pemrograman pasti akan mengenal namanya operator. Dan operator itu sendiri dapat dibagi menjadi operator aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, ya, bitwise, identitas, keanggotaan, dan sebagainya. Pada dasarnya operator itu adalah proses perhitungan, ya. Oke, operator aritmatika. Operator aritmatika itu digunakan untuk operasi matematik, ya, jumlahan, perkalian, dan sebagainya. Ya, jadi di operator aritmatika ini ada beberapa operator yang umumnya digunakan, ya, seperti tanda plus, minus, bintang, slash, ya, bintang 2, slash 2 kali, ataupun persen. Ini masing-masing ada penjelasannya. Kalau plus itu untuk penjumlahan, ya, contohnya A ditambah B. Ini A-nya itu adalah variabel. Lalu minus, ya, sama ya, tinggal berubah min. Lalu perkalian, lalu pembagian itu slash. Lalu pemangkatan atau memangkatkan bilangan bulat, ya, itu adalah bintang 2 kali, ya. Lalu slash 2 kali itu pembagian bulat, menghasilkan hasil bagi tanpa koma. Lalu persen atau modulus, mod, ya, itu menghasilkan sisa bagi. Jadi hasil sisa pembagian, ya kan? Ini contoh dari operator aritmatika. Oke. Nah, ini ya contoh dari coding aritmatika. Oke, kita langsung coba saja ya. Kita langsung setiap operator kita langsung coba. Silahkan dibuka lagi PyCharm-nya yang kemarin ini ya. Kalau di saya namanya hello.py. Kalau di teman-teman disesuaikan ya, atau di Visual Studio Code-nya juga sama, saya hello.py ya. Atau kalian yang tidak pakai keduanya bisa pakai Google Colab ya. Di sini ini kemarin saya latihan 1, kita bisa bikin file baru, misalkan notebook baru ya. Ini sambil menunggu ya, jadi silakan dibuka dulu mau pakai PyCharm atau Visual Studio Code atau pakai Colab ya. Ya, kalau pakai Colab harus terkoneksi ke internet ya, jadi harus stabil. Nah, ini kalau kita bikin notebook baru pasti namanya untitled 0 ya. Ya, kita bisa kasih nama misalkan latihan 2 ya, seperti ini. Dia langsung auto save ya. Oke, kita balik dulu ke modulnya. Jadi kita akan bikin variabel nilai 1 itu 8, nilai 2 itu 10. Lalu kita akan coba dari kedua variabel itu kita akan terapin menggunakan operator aritmatika. Oke, kita pakai PyCharm dulu ya. Kalau saya di laptop ya pakai PyCharm memang agak berat ya. Oke, kita file new. Oke, new file. Nama filenya misalkan latihan 2. Enter.
tipenya Python ya, seperti ini. Oke, atau yang kalian pakai Google Colab tadi seperti itu ya. Lalu pakai Visual Studio Code juga tinggal kita new file aja di sini, latihan2.py. Kalau pakai Visual Studio Code harus ditulis ekstensinya seperti ini ya. Oke, lalu kita bikin variabel nilai 1 itu 9, 8, nilai 2 itu 10 ya. Nilai 1 sama dengan 8, nilai 2 sama dengan 10. Jadi kalau di Python itu misalkan kita membuat variabel nilai dengan angka-angka bulat ya, itu akan bernilai integer, otomatis integer ya, seperti ini. Lalu kita akan print ya. Oh, kita bikin fungsi lagi, bikin variabel lagi, penjumlahan sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita bikin pengurangan, atau kita tampilkan dulu nggak apa-apa ya. Oke, kita langsung tampilkan aja sesuai modul ya. Print nilai 1, kita akan tambahin string seperti ini, ditambah nilai 2 ya, sama dengan penjumlahan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk print itu mencetak itu kalau misalkan semuanya satu tipe data itu bisa langsung ya, tinggal pakai plus bisa. Tapi karena ini kan kita mau menampilkan misalkan 8 ditambah 10, maka ditambahnya ini kan bukan dari variabel ini ya, jadi kita bikin string, dia string nilainya, tipenya string ya, sama dengan juga sama. Nah, kalau dia variabelnya satu tipe seperti ini, bisa seperti ini ditambah, tapi karena ini kan beda ya. Oke, kita bisa run lalu latihan 2. Nah, ini hasilnya 8 ditambah 10 sama dengan 18, seperti itu ya. Jadi nilai 1 itu 8, nilai 2 itu 10. Penjumlahan itu adalah nilai 1 ditambah nilai 2 ya. Lalu di print atau dicetak seperti ini hasilnya. Hasilnya adalah 8 ditambah 10, 18 ya, seperti itu. Lalu kita bikin pengurangan, perkalian, pembagian ya, sama, silahkan dicoba. Pengurangan sama dengan nilai 1 dikurangi nilai 2 ya. Lalu di kopas aja ya, biar cepat. Dikurangi sama dengan pengurangan seperti ini ya. Lalu perkalian sama dengan nilai 1 dikali nilai 2. Seperti ini. Kita pakai X ya, perkalian. Oke. Lalu pembagian sama dengan nilai 1 slash
nilai 2, lalu dibagi slash ya, pembagian. Oke, kita penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dulu, lalu kita run. Oke, ini hasilnya ya, 8 tambah 10, 18, 8 kurangi 10, 2, 8 kali 10, 88 dibagi 10, 0,8. Oke, lalu tadi adalah ada dua lagi ya, yang slash 2 kali, lalu ada mode ya. Kita coba pemangkatan dan pembagian bulat ya. Pemangkatan sama dengan nilai 1, bintangnya 2 kali, nilai 2 ya, nilai 1 pangkat nilai 2, hasilnya pemangkatan. Oke, lalu pembagian bulat sama dengan nilai 1 slashnya 2 kali, nilai 2, nilai 1 pembagian bulat nilai 2, pembagian bulat. Oke, kita run lagi. Nah, seperti ini hasilnya ya. Silahkan bisa hitung sendiri ya. Lalu tadi ada, kalau mau lengkap sekalian, tadi ada modulus ya, sama dengan nilai 1%, nilai 2 ya. Nilai 1 modulus nilai 2, ini bukan persen ya, ini modulus ya, modulus. Run. Delapan modulus 10. Bener tuh hitung-hitungannya. Kalian hitung sendiri aja lah ya. Oke. Jadi itu untuk operator aritmatika ya, caranya seperti itu. Kalau kita coba di Visual Studio Code, ini di Kopas, masukin sini ya. Kalau yang pakai Visual Studio Code, apakah sama? Kita run. Nah, hasilnya sama ya, sama seperti di PyCharm. Lalu kalau kita pakai collab, run, oke, ini ya, ini ya hasilnya hampir sama ya, emang sama ya. Oke, sama hasilnya. Jadi silakan digunakan salah satu dari text editor ini. Saya memberikan alternatif. Oke, jadi itu adalah operator aritmatika yang ya umumnya digunakan di Python. Ya, tidak hanya di Python ya, sebenarnya operator aritmatika ini digunakan di setiap pemrograman yang menggunakan logika pasti. Lalu kita juga bisa membuat suatu variabel, lalu variabel itu berdasarkan apa yang kita input. Nah, ya. Jadi misalkan tadi kan hitung-hitungan nilai 1 itu kita tidak bisa merubah, ini statis ya. Jadi kan ini tidak bisa diambil dari sebuah inputan gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan inputan kayak contoh yang pertama tadi ya.
ya. Jadi kita buat seperti ini, misalkan nilai input, masukkan nilai 1 seperti ini, input, masukkan nilai 2. Nah, seperti ini ya, kita jalankan. Masukkan nilai 1 tadi ya, berapa? 8. Masukkan nilai 2, 10. Oh, ada yang salah nih. Oke, kita akan merubah inputannya menjadi integer ya. Jadi inputan yang kita masukkan ini akan kita ubah menjadi integer. Oke, caranya biar kita nggak nulis banyak di sini, kita ganti dulu ini menjadi input 1 ya. Ini agak beda dengan yang di modul, silahkan kalau mau mengikuti modul nggak apa-apa. Input 2 ini supaya tidak banyak perubahan ya. Baru nilai satunya kita ganti jadi integer seperti ini, input 1, lalu nilai 2 sama dengan integer input 2. Oke, seperti ini. Kita langsung running lagi, coba. Silahkan bereksperimen ya. 8 ditambah 10. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Sama ya. Kenapa tadi tidak jadi? Kenapa? Karena pada saat kita menginput, itu inputannya string bentuknya. Sedangkan yang kita minta adalah integer. Ya. Dari mana kita tahu bahwa inputan itu string? Bisa nggak kita cek bahwa tipe datanya itu string? Bisa. Coba ya. Pakai namanya function tipe input 1. Nah, seperti ini. Kita coba. 8 tambah 10. Oh, ini perlu printnya. Print seperti ini. Kita ulangi. 8 ditambah 10. Nah, ini ya, kelas string. Kalau di sini seperti ini tampilnya ya. Jadi dia menampilkan string ya. Jadi pada saat di input dia string nilainya, jadi kita ubah dulu menjadi integer, baru bisa diproses aritmatikanya. Silahkan dipraktekkan sendiri. Mau mengikuti saya silahkan, mau mengikuti modul silahkan. Oke, sekarang kita coba di Google Colab. Kita, apakah hasilnya sama? Run, masukkan nilai 8 ditambah 10. Sama ya, kelasnya string. Oke, sama ya. Jadi itu untuk percobaan operator aritmatika. Silakan dipraktekkan. Next, kita akan belajar operator selanjutnya, operator perbandingan. Perbandingan itu biasanya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan ya, atau sama dengan. Itu contohnya. Contohnya seperti ini ya. Ini mungkin kalian dari SD sudah diajarkan. Lebih besar dari, lebih kecil dari, ya, sama dengan, ya,
lalu ini tidak sama dengan, ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kita coba kita bisa bikin file baru ya, supaya ini tidak hilang. New file. Tadi namanya, kalau di modul ini dia contoh 4 ya. Oke, kita ikutin modul ya, contoh 4. Enter. Kita pilih tipenya Python. Oke, jadi contoh 4 seperti ini. Lalu kita bikin inputan ya. Kalau tadi, nah ini kalau ini integernya langsung di satu variabel ya. Tapi kalau dia tipenya float, ini dia nggak bisa nih. Ya, tapi nggak apa-apa kalau integer seperti ini. Masukkan nilai pertama, masukkan nilai kedua. Lalu kita akan buat operator perbandingan. Kita bikin inputannya dulu. Nilai 1 sama dengan tadi integer, lalu input, lalu di dalamnya masukkan nilai 1 ya, benar kan? Masukkan nilai pertama, masukkan nilai kedua ya, bolehlah, terserah. Ini hanya sebuah teksnya. Nilai 2 sama dengan integer, input, masukkan nilai 2. Oke, seperti ini ya. Nah, baru kita akan buat variabel lagi untuk menghitung perbandingan. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Oke, biar lebih singkat, saya pakai lebih besar. Terserah ya, ini variabel itu bebas, kalian bisa buat sendiri. Sama dengan nilai 1 lebih besar nilai 2 ya. Atau kalian bisa bikin dulu variabelnya dulu ya. Lebih kecil sama dengan nilai 1 lebih kecil nilai 2 ya. Sama dengan nilai 1 sama dengan nilai 1 sama dengan nilai 2. Tidak sama dengan nilai 1, tidak sama dengan nilai 2. Oke, ini dibuat dulu variabelnya seperti ini, nggak apa-apa. Baru kita print nilai 1, coba kita lihat di modulnya. Nilai 1 lebih besar adalah, pakai adalah ya. Nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Nilai 2 adalah di sini lebih besar. Lebih besar itu sebuah variabel ya. Oke, kita kopas aja lah. Kita kopas 4 kali. Lebih kecil adalah lebih kecil, kurang hak. Lalu ini sama dengan ya, ini sama dengan, ini tidak sama dengan, tidak sama. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita run, pilih contoh 4 ya. Masukkan nilai 1, misalkan 10. Masukkan nilai 2, 20. Wah, ada yang salah nih. Coba kita lebih kecil is not defined. Lebih kecil, oh ini salah, harusnya pakai sama dengan.
not defined itu maksudnya tidak didefinisikan ya. Oke, kita play lagi. Masukkan nilai 1, 10, masukkan nilai 2. Lalu nilai 1 is not defined. Oh ya, ini nih. Nilai salah ya, harus diperhatikan lagi. Ulangi lagi. 10 misalkan 20. Nah, ini hasilnya. 10 lebih besar dari 20 adalah false, salah ya. Ya kan, salah nggak? 10 lebih besar dari 20. Salah. 10 lebih kecil dari 20, true. 10 sama dengan 20, salah. 10 tidak sama dengan 20, true. Jadi nilainya adalah true or false. Ya, jadi itu untuk operator perbandingan. Silahkan dieksplor sendiri. Ya. Jangan lupa di save ya. Ctrl S ya. Kita coba di Visual Studio Code. Kita bikin nama file baru. Tadi contoh 4 ya. Contoh 4.py. Oke, langsung kita running. Masukkan nilai 1, misalkan 10. Nilai 2, 20. Nah, hasilnya sama ya, seperti yang di Python. Lalu kita ke Google Colab. Nah, kita bisa enter kode aja di sini. Jadi menambahkan sel baru. Tidak perlu bikin notebook baru. Ya, terserah kalian yang mau bikin notebook baru, silahkan. Masukkan nilai 1. Masukkan nilai 2. Nah, hasilnya sama. Oke, clear ya. Kita sudah belajar tadi operator aritmatika dan operator perbandingan. Next. Selanjutnya adalah operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai ke suatu variabel. Ya, misalkan kita membuat sebuah variabel A sama dengan 7. Ya. Itu artinya adalah sebuah variabel operator penugasan ya, yang memberikan nilai 7 di kanan dan variabel A di sebelah kiri. Jadi variabel A ini ditugaskan bernilai 7 ya, atau memiliki value-nya 7. Lalu contoh operator penugasan itu adalah sama dengan ya, sama dengan itu ya tadi ya. Misalkan ini contohnya ada lagi C sama dengan A ditambah B ya. Lalu ada operator untuk menambah operator ya. Operator menambah operator ya, jadi contohnya dengan plus sama dengan, lalu untuk mengurangi min sama dengan, lalu ada perkalian sama dengan, pembagian sama dengan, lalu pemangkatan ya, hanya ditambah dengan sama dengan di setelah operator aritmatika. Oke, kita akan coba buat sampel sederhana ya. Contoh sederhananya kita coba di Google Colab. Di Google Colab saja ya. Silakan dibuka. Kita ini saya masih di latihan 2 ya. Kita bisa bikin sel baru ya. Kalau kalian pakai Python ya silakan bisa file baru, atau kalau Visual Studio Code ya bisa bikin file baru juga ya. Contohnya gini, kita bikin sebuah variabel A sama dengan tadi ya 7. Ini saya langsung kasih dia komentar. Variabel A bernilai 7 ya. Ini adalah sebuah variabel operator penugasan, atau komentarnya di atasnya ya, seperti ini. Lalu variabel B sama dengan misalkan 10 ya, sama. Variabel A bernilai 7 ya. Variabel B bernilai 10 ya, sama. Keduanya ini adalah operator penugasan. Lalu
kita akan buat operator lagi, variabel C ya. Coba kita lihat yang plus sama dengan menambahkan operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri, dan hasilnya ditugaskan ke operan yang ada di kiri. Nah, contohnya C plus sama dengan A ya, sama dengan, ini artinya, maksudnya dari arti plus sama dengan A ini sama dengan C ditambah A gitu ya. Jadi dirinya sendiri ditambahin operan lain ya. Jadi C plus sama dengan A ya. Kita akan print semuanya, coba ya, print A ya. Print B, lalu print C. Oke, seperti ini ya. Kita running. Ini agak lama ya karena koneksi saya sepertinya terganggu. Atau kita bisa coba juga di PyCharm ya, ini sambil menunggu. Kita coba di PyCharm, kita bisa bikin file baru ya. New Python file ya. Kalau pilih new file ini nanti bisa milih ekstensinya, tapi kalau Python file otomatis .py. Jadi contoh 4 kita tambahin contoh 5 deh ya. Enter. Nah, seperti ini. Kalau kita paste di sini ya. Oke, coba kita run, pilih run, lalu pilih ini contoh 5 running. C is not defined. C is not defined. Oke, coba kita definisikan dulu C-nya. C sama dengan 0 misalkan ya. Oke, ini hasilnya ya. Jadi A ya, print A ini dia 7, print B 10 ya. Lalu C itu dia plus sama dengan A, berarti C ditambah A. Tapi C-nya ini harus didefinisikan dulu, tidak bisa langsung ya. Jadi langsung nggak bisa langsung begitu, kita nggak mendefinisikan C-nya dulu. C-nya ini, jadi kalau kita mau buat operan penugasan semacam ini, C-nya harus didefinisikan, defaultnya adalah 0 ya. Jadi kalau kita mau menambahkan C ditambah A, maka C-nya harus didefinisikan dulu berapa nilainya ya. Jadi kalau misalkan dia hanya ditambahkan A, maka default C-nya 0. Coba kalau C-nya dibuat ya. Run 9 ya, sama ya. Ini sama dengan seperti ini sebenarnya. Kita bisa bikin variabel satu lagi, misalkan D sama dengan C ditambah A. Ini sebenarnya sama dengan seperti ini ya. Coba kita print D. Oke, print D-nya hasilnya ini 16 ya. Dari mana 16? C ditambah A. Oke. Kenapa
hasilnya 16 karena C-nya ini yang diambil adalah C yang ini ya, C plus A-nya ini. Sedangkan C plus A-nya sudah 9, 9 ditambah 7, 16. Coba kita hilangin dulu. C-nya kita yang ini ya, C plusnya itu kita hilangin dulu supaya kita tampil persamaannya. Oke. Ya, 7, 10, 9 ya. Sama ya. Tadi nilainya 9, sekarang juga 9. Jadi pada dasarnya itu hanya untuk mempersingkat kita dalam penulisan sintak ya. Pada dasarnya semacam ini juga bisa ya. Efektivitasnya bagaimana ya, sama saja lah ya. Karena hal-hal semacam ini mungkin akan jarang dipakai ya, tapi kita wajib tahu ya. Jadi contoh yang plus sama dengan ini bisa juga diakalin dengan kita membuat variabel yang berbeda, misalkan D, C ditambah A, D sama dengan C ditambah A, seperti itu. Kalau dengan seperti ini sebenarnya kita menambahkan pada variabel itu sendiri. Tapi ya tidak apa-apa ya, kita juga harus tahu tentang banyak operator ya. Ya, ini tadi yang belum ya, C sama dengan 2 ya. Nah ini hasilnya 7, 10, 9 ya, sama ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan operator pengurangan ya, hampir sama, tinggal bedainnya tadi ini yang plus ya, saya bikin sel baru lagi ya untuk tahu pengurangan. Ini tinggal diganti minus. Coba jalanin. Minus 5 ya. Jadi kan berarti 2 dikurangi 7 ya, minus 5, benar ya. Jadi seperti itu. Ini agak-agak main logika banget ya, jadi harus dipahami untuk operator penugasan. Oke, untuk perkaliannya kita coba sini aja seperti ini. Ya, 2 dikali 7 ya, 14 nilainya. Nah seperti itulah ya untuk operator penugasan. Pada dasarnya itu mempercepat kita sebenarnya dalam membuat sintak, tapi bisa juga diakali dengan cara lain atau membuat variabel lain gitu ya. Silakan di save ya lagi untuk operator penugasan tadi. Next adalah operator logika ya. Operator logika itu ada AND, OR, NOT. AND itu hasilnya adalah true jika kedua operan bernilai benar. OR itu hasilnya true jika salah satu kedua operan bernilai benar. Lalu NOT itu juga true kalau keduanya salah. Kita bisa ambil contoh seperti ini. Kita akan buat contoh ya sederhana. Kita new cell lagi. Tadi kita coba misalkan A sama dengan 7 ya, B sama dengan 10. Kita akan coba C nya sama dengan A dan B. Nah, seperti ini. Coba kita print C. Hasilnya adalah true ya.
Ya nggak? Bener ya? Jadi A dan B lebih besar dari 5, bener nggak? Bener ya? True. Ya, jadi itu contoh untuk operator logika ini agak-agak tricky. Lalu OR itu nilainya true kalau salah satu diantaranya juga benar nih. Nah, A and B lebih besar dari 5, OR atau A and B lebih besar dari 6. Bener nggak? Kira-kira hasilnya true or false? Pastinya true ya. True. Lalu kalau lebih besar dari 11 ya, jadi kan ini kan salah ya, harusnya ini false. Nah, coba true. Kenapa? Karena masih ada satu yang benar, yang di lebih besar dari 5. Coba ini kita tambahin 12, harusnya false. False ya. Oke, itu untuk contoh operator logika. Satu lagi ada not, hasilnya true jika operator bernilai salah. Ini agak tricky ya, silahkan dipahami untuk operator logika ini ya. Kalau untuk pemrograman SQL mungkin lebih contoh pemrograman SQL agak gampang ya, ini saya mencontohkannya hampir-hampir mirip seperti pemrograman yang SQL ya. Jadi yang N itu sebenarnya dia kayak mengelompokkan gitu ya. Contohnya misal C, A dan B lebih besar dari 12, pasti hasilnya false. Atau A dan B lebih besar dari 11, karena keduanya bernilai salah maka false, karena ada OR di sini. Lalu untuk not-nya itu D itu sama dengan not B lebih besar dari 12. Benar nggak? Benar. Bukan ya. Jadi bacanya D itu kebalikan ya. Kalau not itu bacanya kebalikan dari B lebih besar dari 12. Sebenarnya kan ini benar ya, nilainya benar, tapi karena dia pakai operator not ya, fungsi not, jadi di true gitu. Jadi bener, ini kebalikan dari ini gitu loh ya. Nah, ini agak-agak harus logikanya harus paham banget ya. Silakan nanti dicoba lagi ya, contohnya sederhana seperti ini bisa dieksplor lagi. Coba kita pakai di PyCharm. Ini kita ganti dulu ya, running sama ya, false true. Oke, jadi itu untuk operator logika ya, saya sudah berikan contohnya. Next, oke, operator bitwise ini melakukan perhitungan ya dengan menghasilkan bitnya atau notasi biner. Jadi pada dasarnya kan semua bit di dalam komputer itu kan menggunakan bilangan biner ya, 0, 1, 01 dan sebagainya. Tapi di sini tidak akan saya bahas bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke biner atau angka ke biner ya. Saya hanya akan menjelaskan tentang bagaimana operator bitwise ini bekerja di dalam Python ya. Nanti silahkan bisa dicari sendiri bagaimana menghasilkan angka biner dari angka desimal ataupun dari angka ya. Oke, kita langsung masuk contohnya ya. Yang pertama ada operasi AND, bitwise AND, bitwise OR, bitwise NOT ya, bitwise XOR, bitwise right shift, bitwise left shift ya. Coba kita hasilkan seperti ini ya. Oke, sekarang saya coba pakai Google Colab dulu ya.
Kita bikin sel baru. Yang pertama contohnya gini, A sama dengan 0, B sama dengan 0, ya. Print A misalkan dalam desimal, ya. Lalu bin A dalam biner. Coba seperti ini, ya. Nah, ini ya, 0 dalam desimal ya, 0 itu kan desimal ya. Kalau misalnya 0,0 itu kan desimal. Lalu biner dari variabel A dari 0 itu adalah 0B 0, ya. Coba kita bikin C sama dengan A ditambah B. Kita langsung print aja dalam biner, ya. Coba kita satu. Jadi bener ya. Jadi kalau di dalam Python ini dia akan terbaca 0B baru binernya 1, ya. Ini kita contoh di ya, jadi misalkan tadi yang 0 ya, kan harusnya nilainya 0 ya. Jadi benar, A 0 B 0 dalam biner itu akan menghasilkan 0B 0, yang bilangan binernya yang belakangnya 0 biner, artinya 0000 gitu ya. Ya, lalu misalkan tadi ya, kalau di sini kan ada 7, itu kan 111 ya. Nah, sekarang kita coba supaya menghasilkan angka 7. A-nya misalkan 7 ya. 7 ditambah 0 kan 7 ya. Nah, 111 binernya, ya. Ya, jadi binernya ini yang di belakang dari 0B. 0B ini dia penanda bahwa dia adalah bilangan biner. Ya, jadi yang binernya itu adalah setelah dari 0B, ya. Tadi misalkan ada lagi berapa, B4 ya. Kita coba 4, A-nya kita kasih nilai 4 supaya hasilnya 4. Hasilnya 100 ya, biner 100. Ya, jadi itu untuk bilangan biner, caranya dengan menggunakan fungsi bin untuk menghasilkan bilangan biner. Selanjutnya untuk bitwise OR, A atau B sama dengan 14. A atau B sama dengan 14. Coba ya. Gini aja deh. Oh, maaf ya. Ini kan tadi plus ya. Sekarang kita pakai yang bitwise N-nya. Kita coba. Sama ya. 111. Lalu kita bikin variabel lagi, misalkan D. D itu A or B. Ya, ini A
bitwise OR B. Coba kita cetak D-nya. Oke, kita lihat supaya hasilnya itu A OR B nya 14, berarti kita bikin ya sudah, ini kalian catat dulu ya yang ini. Jadi salah satu bisa bernilai 14 karena core harusnya sama ya, 1110 ya, bener ya. Kalau 14 itu binernya 1110. Jadi operator bitwise ini kalian harus paham dulu tentang operator logika ya, and or not ya. Karena ini pakai juga nih and or not ya. Selanjutnya kalau yang not itu tandanya tak terhingga seperti ini, tak terhingga A, tak terhingga ya ini ya. Biar contohnya semakin mudah ya, misalkan A 10, B sama dengan 11. Lalu kita bikin tadi A adalah desimal, dan A adalah desimal, dan ini kita binerkan, biner A adalah biner seperti ini ya. Coba A adalah desimal dan biner 1010 adalah biner ya. Kita coba lagi yang B. Sebelas adalah desimal, 10, 11 adalah biner seperti itu ya. Lalu kita coba lagi yang print. Tadi kan A bitwise N B sama dengan A bitwise B seperti ini. Coba ya, jadi A bitwise NB bacanya ya sama dengan 10 ya. Lalu next ya, yang ini OR A OR B sama dengan 11 ya. A OR B ya, salah satu di antara itu pastinya. Lalu not seperti ini, tak terhingga A sama dengan tak terhingga A, tak terhingga A ya, bacanya not, bitwise not A sama dengan minus 11. Lalu ada lagi bitwise XOR, bitwise XOR print A bitwise XOR B sama dengan A bitwise XOR B. Satu ya. Lalu
bitwise receive ya, tandanya seperti ini. Kita coba bitwise receive, langsung ke bitwise live shift ya, karena hanya dibalik saja. Oke, ini hasilnya ya. A bitwise receive, B 0 ya. Coba kalau dicontohin A10 B4. Kita coba A10 B nya 4. 0 14 minus 11 14 0 160 0, bener ya, bitwise N 0, lalu bitwise OR nya harusnya 14, benar ya. Lalu bitwise not min 11, benar ya. Bitwise XOR nya 14, benar. Lalu A bitwise receive nya wah, ini kayaknya saya salah nih. Jadi nulis bitwise receive nya harus mendekat ya, jadi tidak boleh ada spasi ini kayaknya. Coba sama saja ya. Bitwise right sama dengan 2 sama dengan 40 ya, beda ya. Ya, ini nanti kalian cari sendiri, intinya penulisannya seperti ini ya. Oke, jadi untuk operator bitwise itu seperti ini. Kalau kita mau hasilkan bilangan binernya juga bisa ya. Misalkan dalam biner sama dengan bin A bitwise N B, seperti ini. Nah, ini ya, A dan B sama dengan 0 dalam biner 0 B 0. Coba lagi yang ini. Oke, dalam binernya ini benar ya. Tak terhingga, bacanya bitwise OR. Benar ya. Nah, ini contohnya ya. Silahkan kalian dibuat ya untuk contoh bitwise. Atau bisa dieksplor sendiri. Nah, ini sudah saya berikan contohnya untuk operator bitwise. Memang agak susah ya. Ya, tapi ya kalian harus tetap mencoba ya. Oke, jadi itu ya untuk operator bitwise. Kita sudah mencobanya. Next, operator identitas. Operator identitas adalah operator yang memeriksa apakah dua buah nilai atau variabel berada pada lokasi memori yang sama. Kalau di dalam Python itu memang semua variabel akan tersimpan di dalam memori ya. Is ya, operatornya namanya is, itu benar ya, true jika kedua operan identik, menunjuk ke objek yang sama. Is not benar jika kedua operan tidak identik, tidak menunjuk ke objek yang sama. Is not.
as is not true. Ya, ini kita akan coba praktekkan. Oke, jadi ini operator identitas itu lebih cenderung ke mencocokkan sebuah variabel ya, atau data. Jadi kalau dia datanya sama ya true ya, kalau tidak identik ya is not true gitu. Jadi kita akan coba praktekkan lagi di Colab ya. Yang ini tadi saya hanya praktekkan di Colab ya, silahkan dicoba di PyCharm atau Visual Studio Code. Saya new cell lagi nih, lalu kita bikin variabel dulu. A sama dengan 5, B sama dengan misalkan 5 ya, lalu C sama dengan 6 seperti ini. Lalu kita akan bikin hasilnya, print A is B. Berarti kan dia sama nggak nih ini? A is B. Coba kan A is B true ya. Ini kita kasih sama dengan ya, A is B itu true, berarti A dengan B itu sama, identik ya, karena nilainya 5 dengan 5. Coba A is C. C ya, A is C. Oh, true juga ya. Oh, ini salah nih, harusnya is not ya. Oke, gini aja deh, kita bikin lagi di bawahnya, A is not B, A is not C ya. Ya, ini harus internetnya stabil ya. Kalau internetnya tidak stabil, jadi ini terlihat di sini nih, ini warna kuning ini dia sedang menyambungkan ke runtime-nya server ya. Oke, sepertinya internet saya terputus ya, jadi coba kita coba di PyCharm ya. Di PyCharm operator identitas, run A is not C sama dengan true ya, benar ya, kan hasilnya true ya. Kalau memang tidak identik tidak true kalau pakai is not ya. Ini masih loading. Coba kalau A is not B ya, harusnya false nih. False ya, benar ya, karena salah ya. A is not B karena benar, maksudnya benar itu karena sama gitu, tapi kita menggunakan operatornya is not gitu, jadi kebalikannya. Nah, ini harus logika kalian harus terbangun di sini. Mudah-mudahan bisa paham dengan operator identitas seperti ini. Contoh lain, D kita ambil yang string ya. Mungkin kita pakai nama ya, misalkan AXD. Oke, yang gampang saja, misalkan nama saya Ade Suryadi, lalu yang B nya sama dengan
Ade Suryadi sama, lalu ini DE ya, E, lalu F nya adalah AXD. Lalu kita akan bandingkan lagi di sini. D is E ya, sama ya, tapi kita pakai string di sini. Lalu ini D is not F. Oke, run. Jadi A is B true, A is not B false, D is A itu false. Lihat, kenapa dia false? Karena dia di sini E-nya menggunakan huruf besar yang D. Terlihat ya. Perlu diketahui bahwa di Python ini dia case sensitif ya, atau maksudnya adalah huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Jadi hati-hati ya. Oke, kita coba yang sama. Karena dia pakai Linux, jadi Linux itu case sensitif. Ya, jadi ini D-nya kecil, ini E-nya juga harus kecil. Nah, baru nilainya true ya. A is not F juga true, benar ya. Kalau ini kan sama B ya. Oke, jadi itu untuk contoh operator identitas. Silahkan dicoba. Ini internet saya terputus ya, nggak apa-apa, masih ada PyCharm sama Visual Studio. Oke, lalu operator keanggotaan. Operator keanggotaan adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai atau variabel merupakan anggota atau ditemukan di dalam suatu data, string, list, tuple, set, atau dictionary. Ya, ini kita akan coba. Oke, operator keanggotaan ini ya, kita akan buat contoh ya, di PyCharm ya. Silakan ini di save dulu. Oke, atau saya bikin di Google Colab. Wah, ini masih belum connect ya saya. Oke, ini latihan atau di bawahnya aja sini. Jadi gini, misalkan data ya, data 1 sama dengan adalah sebuah string. Misalkan tadi ya, Ade Suryadi. Lalu kita akan perbandingkan nih. Data 1 di modulnya adalah in ya, not in dan in. Data 1 in, salah. Jadi misalkan ini A in data 1 ya. Maksudnya string A ini ada nggak di dalam data 1 ini? Ya. A in data 1. Seperti ini, kita coba run. A in data 1 true. Ini kita kasih sama dengan, berarti ada ya. Coba lagi. A in misalkan apa ya? Misalnya nggak ada nih, O kan nggak ada ya, harusnya false. Oh ini salah, harusnya O in data 1 itu false ya. Kita coba lagi. Kalau kan tadi nilainya false ya, supaya bisa nilainya true kita pakainya kebalikannya, not in. Kita contohin yang not in.
Nah, kalau O ini not in berarti harusnya nilainya true, karena dia pakai operator not in, kebalikannya. Nah ini O not in data 1 ya benar ya, jadi 0 itu tidak ada di data 1, benar nggak? Benar ya. Jadi itu untuk contoh operator keanggotaan. Bisa juga seperti ini, data 2 bentuknya, data 2 itu array, misalkan 10 maksudnya 12 ya, 13 lalu 14 15 ya, seperti ini misalkan. Kita samain, kalau tadi kan string, sekarang misalkan gitu 10 in data 2 ya, berarti 10 in data 2 nah, 12 ya, 12 ya, 12 in data 2 true ya, karena ada ya. Ini contoh untuk data array, dan ini untuk contoh string. Intinya itu untuk mencari tahu apakah data itu ada atau tidak ada di dalam sebuah dataset ya, atau sebuah string. Oke, itu untuk contoh dari operator keanggotaan ya. Jadi saya sudah bahas semuanya. Silahkan tadi di latihannya ya, tadi semua operator dibuat file sendiri-sendiri. Jadi operator penugasan, operator logika, bitwise, identitas, dan keanggotaan silahkan dipraktekkan lalu di screenshot hasilnya ya. Yang latihan 1 ini ya kita sudah mengerjakan ya, kalian tinggal dibikin setiap operator, dibikin setiap file ya, terserah mau namanya operator penugasan, operator logika, operator bitwise, dan sebagainya, atau operator contoh operator 1, contoh operator 2, dan sebagainya ya. Lalu untuk tugas 2-nya adalah membuat tampilan seperti ini. Ini belum dibahas, jadi ini tugas individual buat kalian ya. Nanti hasilnya adalah masukkan nama pembeli, masukkan kode mainan, masukkan harga, masukkan jumlah beli. Hasilnya ini nama pembelinya keluar, kode mainannya keluar, harga, lalu jumlah beli itu keluar juga ya, lalu total itu adalah jumlah beli dikali harga. Nah itu untuk contoh, silahkan dikerjakan seperti biasa. Tugasnya dikirim lewat email, source code, dan screenshotnya. Pastikan untuk nama pembelinya gunakan nama dan NIM kalian supaya saya tahu itu pekerjaan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini silahkan komentar, atau ada yang bingung silahkan komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.